Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bimba, apa kabar? Tetap semangat dan terus belajar. Perkenalkan, nama saya Ika Suswati. Di sini saya akan menjawab tugas tugas belajar di luar kelas di hari ke-6. Baik, saya akan langsung ke poinnya ya, yaitu yang pertama adalah apa pengertian individual system. Nah, yang pertama adalah proses belajar yang berpusat pada anak sebagai subjek dan guru sebagai motivator atau fasilitator. Artinya, kegiatan belajar harus sesuai dengan kemauan dan kemampuan anak. Lalu yang kedua, mengapa pendekatan yang dilakukan harus individual system? Nah, karena proses belajar tidak akan bertahap jika prosesnya tidak individual system. Yang ketiga, apa tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan pendekatan secara individual system? Nah, yaitu agar proses belajar dapat dilakukan secara bertahap. Yang keempat, di Bimba murid dan guru memiliki peran masing-masing. Sebutkan apa peran guru dan murid. Nah, di sini peran guru sebagai pembimbing atau motivator dan murid yaitu adalah dibimbing minat belajar. Lalu yang kelima adalah apa perbedaan antara metode individual system dengan classical system. Nah, di sini individual system adalah anak sebagai subjek, guru atau pusat dalam belajar. Lalu klasikal adalah anak sebagai objek dalam belajar. Nomor 6, bagaimana cara yang dilakukan motivator agar dapat melakukan pendekatan secara individual system, yaitu dengan small step system. Yang ketujuh, apa dampak yang akan terjadi bila pendekatan dilakukan secara individual system? Di sini dampaknya adalah anak akan tumbuh minat belajarnya. Dan yang kedelapan, apa dampak yang akan terjadi bila pendekatan dilakukan secara classical system? Yaitu adalah dampaknya anak akan mudah bosan. Lalu saya lanjut ke pertanyaan berikut. Apa pengertian variation skill? Nah, variation skill adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh setiap motivator dalam memvariasikan aspek belajar, yaitu baik kognitif, afektif, dan psikomotorik dengan kegiatan belajar. Yang kedua, mengapa kegiatan belajar harus divariasikan? Agar anak tidak cepat bosan. Dan yang ketiga, apa tujuan yang ingin dicapai dengan memvariasikan kegiatan belajar? Yaitu adalah agar anak tidak cepat bosan, tetap semangat, antusias, dan tertarik dengan kegiatan belajar. Dan yang keempat, sebutkan 3 aspek belajar. Yang pertama, kognitif, yang kedua, afektif, dan yang ketiga, psikomotorik. Yang kelima yaitu adalah kegiatan apa yang termasuk aspek kognitif, yaitu kegiatan membaca dan berhitung. Lalu kegiatan apa yang termasuk aspek afektif, yaitu bercerita, berdongeng, dan bernyanyi. Dan nomor 7, ya, kegiatan apa yang termasuk aspek psikomotorik? Nah, kegiatan aspek psikomotorik di sini adalah mewarnai atau mencoret bebas. Nah, di Bimba ini menggunakan psikomotorik halus. Dan yang nomor 8, bagaimana cara motivator memvariasikan kegiatan belajar dengan aspek belajar?
yaitu menghindari kegiatan dalam satu aspek secara berturut-turut, kecuali anak menyukai kegiatan tersebut. Lalu kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu di poin selanjutnya. Yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan the law of effect atau hukum akibat. Nah, di sini apabila anak merasa senang dengan proses belajar, maka anak akan mengulang kembali kegiatan tersebut dengan senang hati. Nah, yang kedua, apa yang dimaksud dengan the law of exercise, yaitu hukum latihan. Di sini semakin sering diulang berarti semakin banyak akan melakukan proses kegiatan sehingga akan meningkatkan kemampuan. Dan yang ketiga, apa yang dimaksud dengan the law of readiness, yaitu hukum kesiapan. Di sini, jika anak sudah siap dan mampu melakukan kegiatan bermain sambil belajar di kelas, maka kegiatan apapun yang dilakukan anak akan terasa menyenangkan bagi anak. Nah, the law of readiness ini sehingga akan menumbuhkan minat baca dan belajar anak secara luar biasa, atau minat kuadrat atau minat yang menggelora. Baik sahabat Bimba, terima kasih saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.